السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال أيضا: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Sadaqallahul azim. Jamaah sidang salat subuh, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan bermuwajjah, bertatap muka di waktu, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, serta bersama dengan orang-orang yang mulia. Maka sayogyanya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan ini tidak bisa didapatkan oleh seluruh manusia. Mau dibayar apapun, Pak, berjuta-juta sekalipun dibanding dengan orang-orang yang berjalan menuju ke masjid, ini tidak ada nilainya dan tidak bisa tergantikan dengan rupiah apapun. Karena nikmatnya dekat dengan Allah, nikmatnya kita menuju ke rumah Allah, ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah, karena dia telah merasakan manisnya iman. Tanpa dia sadari, orang-orang yang berjalan menuju ke masjid di malam hari yang gelap, di waktu yang dingin, lalu dia tekad bangun dan melangkahkan kakinya menuju rumah Allah ini suatu apresiasi yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu, sampai pada malaikat mendoakan orang-orang yang sering bangun subuh, ya, dengan Allahumma barik lana, ya Allah berkahi rizki orang-orang yang bangun subuh di pagi hari. Sampai juga malaikat pun mendoakan orang-orang yang pelit di pagi hari. Ini artinya para pejuang subuh yang membiasakan infak subuh, ini rizkinya akan selalu mengalir, ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada doa para malaikat yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami sampaikan, berbahagia Bapak Ibu, ya, telah hadir di rumahnya ini, di rumah Allah ini, tanpa melihat siapa yang berceramah, tanpa melihat siapa teman kita yang ada di sini. Ini sangat luar biasa. Pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, sedikit kami ingin mengkaji, sama-sama kita belajar tentang penyesalan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang salah jelas pasti akan menyesal di akhirat. Dan ini bagaimana mungkin ada orang yang soleh, sudah baik, tapi dia menyesal di akhirat. Nah, ini kajian ini saya paparkan bertujuan untuk yang pertama,
memupuk semangat kita untuk selalu memenuhi panggilan Allah, selalu berbuat baik kepada sesama, dan selalu beristiqomah terhadap amalan-amalan yang kita lakukan. Dan yang kedua tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang selalu rendah hati dengan amalan-amalan yang pernah kita lakukan. Jangan sampai kita ujub, merasa kita sudah banyak terus kita nggak ke masjid lagi. Ketika kita merasakan amalan kita sudah cukup, disitulah titik yang paling rendah. Kita sebenarnya termasuk orang-orang yang rugi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakan kita ini haus dan lapar tentang amalan-amalan ibadah. Supaya apa? Supaya nanti tidak menyesal di kemudian hari. Nah, ini kira-kira mudah-mudahan sampai 10 menit ke depan saya akan sampaikan betapa menyesalnya orang-orang soleh. Kalau biasakan orang-orang yang salah, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang ahli gak pernah sholat, jelas kehidupannya tidak akan pernah bahagia, baik di dunia sampai ke akhirat. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang soleh itu dia menyesal. Di Quran surah Al-Fatir ayat 33 itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Lalu aku telah berikan sebuah kitab tuntunan kepada orang-orang yang aku pilih, kata Allah, min ibadina, dari hamba-hambaku. Kata lain, orang-orang yang nanti yang di dunia sudah mendapatkan petunjuk oleh Allah. Lalu dia sudah nanti di akhirat, orang-orang yang soleh itu dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Nah, siap-siap kira-kira. Yang pertama, wa minhum zalimun li nafsih. Yang pertama, golongan orang-orang soleh ini adalah orang yang menzalimi dirinya. Menurut kata para ulama, ada orang nanti gambarannya itu dia rajin ibadah, tetapi dia juga rajin bermaksiat, menzalimi dirinya. Nanti di akhirat, orang yang pertama ini termasuk orang-orang yang menyesal dengan perbuatannya. Dia merasa sudah rajin ke masjid, habis itu dia juga kadang-kadang dia maksiat juga, sehingga ibadah lanjut, maksiat juga terus. Maka orang-orang yang pertama ini, golongan orang pertama yang masuk surga ini menyesal. Kenapa, Pak? Allah katakan di Quran surah yang lain, "Faminhum darajatun 'indallah." Karena orang-orang penduduk surga itu sebagian itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Dan orang-orang yang zalim itu dia melihat ada penduduk-penduduk surga ditinggikan oleh Allah derajatnya. Betapa menyesalnya orang tersebut, sehingga dia katakan, kenapa aku dulu tidak sebanyak dia? Coba, ini dasar yang pertama. Nanti akan ada gambaran orang-orang yang menyesal karena dia juga ibadah, maksiat juga jalan. Maka dia direndahkan derajatnya oleh Allah sesuai dengan kadar perjuangannya itu, dan dia melihat orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Karena tingkatan surga itu, Bapak Ibu, semakin kita ke atas, semakin nikmatlah kita. Ya, kata Rasulullah itu, jika kalian, waktu itu Nabi berbicara kepada sahabat, kalau kalian ingin meminta sama Allah surga itu, maka mintalah surga Firdaus. Kenapa ya Rasulullah? Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, puncak kenikmatan dan kebahagiaannya. Kalau cuma masuk surga, Pak Ustadz, kalau sudah masuk surga, alhamdulillah, syukur-syukur masuk surga. Iya, itu Bapak Ibu, itu tingkatan yang paling rendah. Yang nanti ada gambaran di tempat yang lain, kesempatan yang lain, ada orang yang terakhir masuk surga karena dia cuman memiliki iman saja,
amal solehnya tidak ada. Karena setiap keimanan itu ada la ilaha illallah, pasti akan masuk surga, walaupun sebelumnya dia akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Dan ini gambarannya orang yang 50-50 Bapak Ibu. Zalimul li nafsi, masuk surga tetapi dia masih banyak amal-amal maksiatnya, sehingga dia menyesal, kenapa sih dulu gak aku seperti mereka. Pasti derajatnya tidak sampai ke surga Firdaus. Lalu golongan yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa minhum muqtasid. Di surga nanti itu menurut para ulama di tafsir Quran surah Al-Fatir ini, ada orang atau golongan itu tengah-tengah, enggak di paling tinggi derajatnya surga, juga bukan di bawah, tapi di tengah-tengah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan amal ibadah yang wajib saja. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal. Itu aja yang wajib-wajib saja. Sehingga amalan-amalan sunnahnya enggak ada. Ya mungkin karena kesibukan atau mungkin karena minimnya ilmu pengetahuan, sehingga dia cuma sholat, puasa, tapi dia tinggalkan maksiat-maksiat itu Pak. Ada orang terbaik seperti itu, baik dalam kehidupannya, rajin ke masjid, tapi dia cuma sholat waktu sholat wajib aja, habis salam langsung pergi, tapi dia tinggalkan kemaksiatan itu. Maka tergolong orang-orang muqtasid, yaitu orang-orang yang ada di tengah-tengah derajatnya surga. Mungkin semakin kita menambah wawasan Pak, ya, pintu surga itu mungkin Islam sama kita itu ada 8. Tapi setiap masing-masing pintu, Masya Allah Pak, bagaimana derajatnya itu. Rasulullah SAW gambarkan derajatnya surga itu berapa, tingkatan-tingkatan surga itu. Walil mujahidin fi sabilillah, Rasulullah gambarkan contoh satu kecil, orang yang berjuang di jalan Allah, ya, berjuang di jalan Allah, itu derajatnya itu mi'atu darajah, 100 derajat. Insyaallah Pak. Menurut para ulama, untuk nanti masuk ke dalam surga itu Pak, mungkin ada orang yang masuk pintu lewat sholat, orang masuk pintu puasa, orang masuk pintu sedekah. Ketika dia masuk, bukan satu kamar, tapi mereka memiliki derajat itu sampai derajatnya 100 derajat. Dan di antara satu derajat dengan derajat yang lain, itu ma bainas sama'i wal ard, itu jaraknya antara langit dan bumi Pak. Masya Allah Pak, derajat satu dengan derajat yang lain itu jaraknya antara langit dan bumi, dan itu ada 100 derajat. Salah satu contoh kecil misalkan sholat, orang yang masuk pintu sholat beda-beda perjuangannya Pak. Ada yang mudah naik mobil, ada yang mudah naik motor, ada yang mungkin agak kesulitan berjalan kaki, ada yang kesulitan lagi dipapah ke masjid. Itu derajatnya nanti Pak, itu berbeda-beda sesuai dengan kualitas perjuangannya menuju ke masjid ini Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita nanti masuk ke dalam surga melalui pintu sholat, saya yakin Bapak dan Ibu semuanya pintunya atau derajatnya itu berbeda-beda. Mungkin saya perjuangan ke masjid dekat, saya cuma di Lavender. Mungkin ada saudara kita yang di Jasmine, yang lebih jauh lagi ada di Orchid, jauh lagi ada yang di Sagulung, TPI dan sebagainya, menuju ke tempat ini. Maka semua itu akan diapresiasi oleh Allah sesuai dengan kadar perjuangannya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah rajin ke masjid, ya, cuma melakukan amal-amal ibadah yang wajib saja, maka termasuk golongan muqtasid, tengah-tengah. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di Quran surah Al-Fatir 33 itu, wa minhum sabiqum bil khairat. Ada orang-orang itu yang ketiga ini luar biasa Pak,
ditempatkan tempat yang paling tinggi, karena dia dalam hidup di dunia sabiqun, berlomba-lomba dengan kebaikan. Artinya bukan iri yang tidak dibolehkan ya Pak. Kita melihat ada saudara kita yang rajin ke masjid. Rajin ke masjid, kita ada, ya Allah, aku belum bisa ke masjid. Kapan aku ke masjid? Sayognya seperti itu Bapak Ibu. Maka dia tingkatkan, datang ke masjid, berlomba-lomba dalam kebaikan, melakukan amal ibadah sunnah di dalam masjid, duduk berlama-lama nunggu azan, berdoa di antara dua azan dan iqamah, lalu berzikir, salat sunnah 2 rakaat, lalu ada infak sedekah masuk di kotak amal, lalu kita nanti membantu saudara kita yang muslim. Amalan sunnah semua Bapak lakukan. InsyaAllah orang-orang yang semacam ini akan ditempatkan oleh Allah, karena dia berlomba-lomba kebaikan, berlomba-lomba terus dalam amal ibadah soleh, maka dia akan ditempatkan derajatnya di surga yang paling tinggi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hanya puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid di pertengahan bulannya. Syukur-syukur puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Salat bukan hanya salat 5 waktu, ada salat rawatibnya. Salat sunnah rawatib dikerjakan. Lalu ada salat malam, salat tahajud dikerjakan. Luar biasa orang ini Pak. Amal ibadahnya sudah bagus, tapi dia ingin berlomba-lomba pengen bagus lagi. InsyaAllah Pak, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dasar yang pertama, kenapa ada orang-orang yang soleh itu bisa menyesal, karena mungkin dia kurang amal ibadahnya. Dan menurut para ulama, bukan hanya segera sholat, puasa saja, baik amal ibadah sosial yang lainnya, seperti silaturahmi, mengunjungi orang tua. Walaupun kita sudah berumah tangga ini Pak, ini termasuk amalan-amalan soleh yang mungkin jarang ditinggalkan, yang sudah ditinggalkan. Ayo kita galakkan lagi, bersilaturahim bersama orang tua. Ada lagi amalan soleh yang lainnya, membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini amal-amal sosial yang lain, yang soleh, yang nilainya tinggi di hadapan Allah. Lalu menyingkirkan benda-benda yang ada di jalan yang kira-kira akan melukai. Ini juga amalan-amalan soleh yang kecil di nilainya tapi tinggi bobotnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dasar hadis yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana termaktub dalam kisah Sauban, bahwa pada intinya orang-orang nanti akan menyesali amal-amal solehnya itu karena kurang banyak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sauban sebelum dia wafat, sebelum dia ditarik nyawanya oleh malaikat, dia mengucapkan 3 perkara, mengucapkan 3 kata-kata. Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Ya Allah, kenapa enggak yang baru? Dan yang ketiga, ya Allah, kenapa enggak semuanya? Itu diucapkan ketika mau mati Pak. Ini Sauban nih Pak. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengklarifikasinya, apa yang terjadi kepada Sauban? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, itu dinyatakan oleh istrinya. Rasulullah SAW menyatakan, kenapa Sauban mengatakan, kenapa enggak lebih jauh? Maknanya adalah Sauban itu kalau pergi ke masjid, jalan kaki Pak, bersusah payah pergi ke masjid di malam hari yang gelap, udara yang dingin, tetap ke masjid. Dan ketika dia mau meninggal, ditampakkan amalannya pergi ke masjid itu Pak. Dan Sauban mengatakan, kenapa rumahku gak lebih jauh lagi dari masjid, supaya aku datang ke masjid lagi lebih awal. Masya Allah Pak ya, rumah yang jauh saja dekat dengan Rasulullah, pengen lebih jauh lagi rumahnya dengan masjid. Bagaimana dengan kita Pak? Yang kedua, kenapa enggak yang baru? Karena ketika dia pergi ke masjid, ada orang yang kedinginan. Sauban memberikan pakaian, dia pakai baju baru di dalam, dan di luarnya pakai baju yang udah lama.
Akhirnya diberikan baju yang udah lama kepada Sauban. Dan ditampakkan ketika mau mati itu, kenapa aku tidak memberikan baju saya yang baru saja? Karena itu amalan yang paling tinggi, Pak. Menolong orang saat orang membutuhkan, dan kita berikan yang terbaik, jangan yang lama. Dan itu nanti ditampakkan, dan ditampakkan di kisah Sauban ini, Pak. Dan yang ketiga, kenapa enggak semuanya? Ternyata Sauban pernah diketuk malam-malam hari, ada orang yang minta sedekah, lalu Sauban memberikan sebagian dari rizkinya itu kepada orang yang ketuk pintu itu, Pak. Ternyata Sauban ngasih sedikit. Dan ketika menjelang sakaratul maut, Sauban bilang, ketika dicabut nyawanya, tampak amalan ibadah itu luar biasa ya, amalan ibadah itu. Dan dia mengatakan, kenapa enggak semuanya aku kasih pada saat itu orang yang datang membutuhkan itu? Artinya kita berikan yang terbaik, Pak. Kadang-kadang ada ujian datang, orang tiba-tiba datang ke rumah kita, Pak, minta tolong, Pak. Kalau kita mau fair, Pak, sebenarnya kita tidak perlu melihat latar belakangnya. Kalau benar-benar dia itu benar-benar kita tanya membutuhkan sekali, kalau bisa kita berikan yang terbaik. Barangkali itu adalah seorang malaikat yang berwujud manusia yang untuk menguji keimanan kita. Sebenarnya kita termasuk orang yang pelit atau tidak. Diuji. Kalau kita memberikan sebagian nanti pahalanya pun ada. Kita berikan sedikit, pahalanya ada. Kalau diberikan semuanya pun luar biasa, Pak. Maka Bapak Ibu termasuk diantaranya orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ya, di surga nanti melebihi orang-orang yang sedekahnya mungkin bawah. Luar biasa, Bapak Ibu. Inilah kesempatan-kesempatan yang kayak gini, jangan sampai kita lewatkan. Orang-orang yang soleh, ya, kaum muslimin dan muslimat, terus istiqomah dengan amal kebaikannya. Terus jalani kehidupan ini dengan semangat, ibadahnya lancar, ibadahnya semangat, kerjanya lancar, sedekahnya juga ada. Maka saya doakan mudah-mudahan ya untuk kita semuanya yang sudah datang ke masjid, mudah-mudahan semakin rajin datang ke masjid untuk menjaga amal ibadahnya. Tidak perlu kita melihat dan membicarakan amal ibadah kita kepada orang lain. Cukup kita dengan Allah saja yang tahu kita berbuat apa di masjid. Ikhlas karena Allah datang ke masjid, bukan karena siapapun, insya Allah itu termasuk amal-amal yang soleh. Ya, ketika nanti kita keluar dari masjid, kita yakinkan dalam hati, saya adalah orang yang baik. Mata saya mata pandangan-pandangan yang baik, tangan saya tangan yang baik. Lalu perasaan-perasaan saya juga gak mau terlalu memikirkan buruk terhadap orang lain. Saya ingin berprasangka yang baik. InsyaAllah pada saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah katakan Quran surah Al-Fajr itu di ujung ayatnya itu, hai orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, balik. Irji'i, kata Allah, balik. Karena tempatmu bukan di sini, kata Allah. Orang yang baik itu tempatnya bukan di dunia. Dunia itu tempat capek, Pak. Kalau sudah saatnya nanti orang yang baik itu akan kembali kepada Allah dengan keadaan mutmainnah, dalam keadaan tenang. Karena apa, Pak? Karena dia akan bertemu dengan amal-amal ibadahnya. Dia ketemu salatnya nanti. Dia ketemu sedekahnya. Dia ketemu amal baca Qur'annya. Dan lebih hebat lagi, dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ridho. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semuanya, ya, untuk saya pribadi dan kepada seluruh jamaah. Kalau ada waktu kita tunggu, Pak, sampai waktu isyraq, ya. Kita tetap duduk di masjid sampai nanti kita sholat 2 rakaat dan kita akan kembali ke rumah. Ini amalan ibadah nih, ya. Waktu kita tinggal berapa menit lagi sholat isyraq. Kita tunggu. Kami akhiri, ya, ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.